warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pengadaan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Muji Santosa, kemudian Pak Prof. Muklis Isnaini, kemudian teman-teman dari tim MTSC, dan juga Bapak Irawan Suhartono sebagai praktisi kontrak yang akan menyampaikan materi kali ini, yaitu pembayaran kontrak desain build berdasarkan LKPP nomor 12 tahun 2021. Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Teti dari BPBJ Kabupaten Karawang. Saya sebagai JFPBJ pertama yang berkedudukan di ULP ya, BPBJ. Baiklah, sebelum kita mulai acara kita kali ini, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya tata tertib untuk pelaksanaan Zoom ini. Yang pertama, pemateri akan menyampaikan materinya perkiraan sekitar 45 menit. Untuk mic peserta bisa di-off-kan agar tidak mengganggu jalannya acara. Kemudian dilanjutkan nanti peserta diberikan kesempatan untuk tanya jawab, baik dengan raise hand ataupun bisa dengan di kolom chat. Dan selanjutnya jangan lupa untuk presensi. Untuk kali ini sudah diingatkan sama Pak Muji nih, syaratnya untuk dapat sertifikat dengan mengisi post-testnya 80% untuk mendapatkan sertifikat. Demikian, apabila tidak ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita, Bapak Irawan, layar dan waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu. Pertama-tama selamat siang Bapak Ibu yang menghadiri session ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Muji yang telah mengundang saya, terus juga Pak Muklis, biasanya yang sering apa ya istilahnya, seringnya jadi moderator ya. Tapi kali ini kayaknya introduction-nya by Ibu Teti ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya sedikit cerita ya. Saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Suhartono Irawan, bukan Irawan Suhartono, Bu. Agak kebalik ya, KTP saya Suhartono Irawan gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebenarnya sih Irawan itu nama bapak saya sebenarnya. Cuma teman-teman tuh lebih singkat manggil Irawan, lebih singkat gitu daripada nama Suhartono. Terus kemudian background saya memang praktisi, khususnya tender-tender ataupun kontrak-kontrak yang berbau loan ICB. Terus belakangan itu yang berbau DB. Jadi khususnya kalau di dunia konstruksi, ya dunia konstruksi, yang anggarannya paling gede itu ada di Bina Marga. Nah, DB itu juga pertama yang di Bina Marga itu dulu sebelum ada Perlem KPP, L-nya nggak saya sebut double ya, Perlem KPP, itu dulu masih menggunakan Permen PUPR. Cuma Permen PUPR-nya dulu itu masih agak apa ya, awal-awal diterbitkan itu nggak bisa dipakai. Karena apa? Template-nya masih template harga satuan. Ya, template-nya masih harga satuan. Nah, in case waktu itu, DB itu dalam tanda petik ya, itu proyek dadakan. Karena contohnya ya, Brexit, begitu tolnya kan sampai Brebes, begitu keluar Brebes macet. Terus Pak Menteri minta bikin jembatan layang, tahun depan harus selesai. Nah itu kalau nggak DB, yang mana bisa didesain dulu. Nah itu antara lain, ya seperti itu. Sehingga apa, mau desain, mau construction-nya itu dalam setahun, bahkan waktunya nggak sampai setahun, karena mulai perintah, pengadaan, sampai pelaksanaan, ya kurang dari 12 bulan. Ya, itu kira-kira DB. Sehingga mungkin nanti di sini juga di dalam handout saya itu saya ada komen, karena DB itu ya khususnya di Kementerian PUPR, khususnya Bina Marga, itu semua rata-rata dadakan. Sehingga apa? Yang namanya konsultan manajemen konstruksi itu nggak pernah ada waktu pengadaan. Jadi dibentuklah tim teknis, ya.
Padahal di dokumen kita Perlem KPP itu ada judulnya yang menggunakan konsultan manajemen konstruksi dan menggunakan tim teknis. Ya. Tapi waktu itu tim teknis itu dibentuk ya dadakan. Ya. Nah, tapi tugasnya cuma sampai ngawal sampai tanda tangan kontrak. Setelah itu ada konsultan manajemen konstruksi yang mengawal untuk pelaksanaannya. Ya, itu kira-kira sejarahnya gitu. Jadi tiap kali ada pengadaan HIB itu tim teknis selalu dibentuk. Ya. Dan karena apa? Tidak pernah direncanakan long term ya. Oh ini nanti ada tender konsultan manajemen konstruksinya dulu gitu ya. Nggak seperti itu ya. Namun DB ini memang sangat signifikan, khususnya yang dadakan-dadakan gitu. Apa yang tadinya nggak kebayang tahun depan selesai, bisa selesai. Gitu, ya. Mungkin sedikit cerita ya, agak sedikit cerita ngalor ngidul gitu. Mohon izin, saya mulai aja ya sesinya ini. Nah, kita lihat rujukannya ya. Rujukan pertama tentu saja, Perlem KPP 12/2021. Saya baca aja ya, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah melalui penyedia jasa. Terus lampiran 6, ini detailnya ya, model dukungan pemilihan pengadaan jasa konstruksi terintegrasi rancang dan bangun melalui penyedia. Nah, in case di sini judulnya model. Jadi di situ ada contoh-contohnya. Memang Perlem KPP ini hampir 6.000 halaman. Jadi lampirannya itu banyak, lampiran 1 sampai 6, dan tiap lampiran itu filenya banyak banget gitu ya, banyak banget. Nah, untuk yang lampiran 5 itu modelnya model dokumennya untuk pekerjaan konstruksi ya. Nah, ini yang nomor 6 ini untuk rancang dan bangun ya, untuk rancang dan bangun. Ya, judulnya seperti itu. Nah, ini yang versi resmi di mana Perlem KPP ini 12/2021 merupakan turunannya dari Perpres 16 2018 terus revisinya di 2021. Ya, ini turunannya. Terus kemudian saya coba dokumen yang internasional untuk DB apa? Ini ada standar bidding dokumen ya, under Japanese ODA loans. Jadi ini Jepang ya. Jadi judulnya Procurement of Design Bid, Plan and Work. Ya. Plan di sini terjemahannya adalah bukan equipment ya. Plan ini di sini saya terjemahkan instalasi. Misalnya instalasi pembersih limbah atau apa instalasi. Jadi bukan equipment kayak bulldozer apa bukan itu plan. Nah, work ya di kita itu ada pekerjaan. Memang kalau bahasa kita barang dan jasa ya. Kalau bahasa Inggris barangnya itu goods, jasa itu services. Nah, work-nya itu di kita sudah kadang di judul barang dan jasa B dan J ya. Nah, namun yang belakangan ada definisinya barang, pekerjaan, jasa. Tapi kalau di internasional itu jelas kalau barang goods, jasa services, kalau pekerjaan work. Ya. Ini jika oleh JIK Mei 2021. Jadi barang ini masih new ya, masih new. Sekarang 2023 masih Januari ya. Nah, terus di dalamnya yang digunakan itu GCC, General Condition ya, of Contract for Plan and Design Build. Nah, ini maaf ya, ini saya kasih warna karena saya itu terbatas. Yellow book, maaf warna yellow-nya nggak jelas ya, mungkin. Mudah-mudahan para peserta bisa melihatnya dengan jelas. First edition tahun 99. Jadi buku daripada FIDIC itu jenisnya banyak. Ya, ini ada yang namanya yellow book. Ya, nanti saya tunjukin. Ya, ini yellow book. Terus kemudian berikutnya ada standar procurement dokumen. Ya, judulnya request proposal untuk work. Ya, untuk works, design and build. Nah, mungkin ini introduction dikit buat Bapak Ibu ya. Kalau di dalam FIDIC, Bapak Ibu ketemu huruf W-nya pakai work-nya gede, itu artinya pekerjaan secara kontrak ya, keseluruhan. Tapi kalau W-nya kecil hurufnya itu item ya.
Jadi misalnya pekerjaan drainase, pekerjaan trotoar, pekerjaan apa. Tapi kalau work gede itu gelondongannya, ya seperti itu, ya selalu pakai huruf gede. Jadi itulah apa bahasa legalnya di dalam ini ya. Sekedar informasi seperti itu. Nah ini tadi design and build kurung to state request for proposal after initial selection. World Bank Desember 2019 ya masih ini udah dekat 2020. GCC-nya ini sama dengan yang di atas, tapi ini yang second edition, yang di atas itu masih first edition tahun 2017. Ya kita coba lihat first edition sama second edition itu bedanya 18 tahun. Mungkin kita heran ya, ini yang Jepang 2021 masih menggunakan first edition, yang punya World Bank ini menggunakan second edition. Ya, bisa saja, ya, bisa saja, ya, seperti itu. Ya. Kesannya yang World Bank ini kan lebih lama ya, 2019 kok sudah menggunakan second edition. Ya, bisa saja, ya. Ini kalau kita lihat terus next ya. Nah, sekarang standar bidding dokumen procurement of work, work-nya huruf gede ya, World Bank, Januari 2021. Nah, ini GCC ya, untuk construction of building ya, and engineering yang didesain oleh employer. Artinya apa? Tentu saja oleh konsultan perencana. Nah, ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis harga satuan karena desainnya sudah disiapkan oleh employer pengguna. Nah, ini disebut pink book. Saya suka panggil pink book. Kalau dulu istilahnya red book. Kenapa saya bilang pink book? Nyatanya covernya sekarang nggak red lagi, pink gitu ya. Nah, ini juga second edition 2017. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pernah kenal itu adalah Pink Book yang versi 2010, di mana itu bukan first edition, juga bukan second edition. Itu in between-nya. Dulu itu ada yang namanya MDB, Multilateral Development Bank. Jadi apa? Itu oleh World Bank itu istilahnya license-nya sudah dibayar, diambil, jadi boleh digunakan. Terus yang namanya ADB, yang loan-loan yang lain itu juga bonceng seperti itu. Makanya serinya bukan first edition, bukan second edition, tapi menggunakan yang MDB, Multilateral Development Bank. Dan itu yang 2010 ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ya, bisa di Google. Walaupun mungkin dalam tanda petik ya terjemahnya ada yang ya nggak ada yang perfect lah ya di dunia ini seperti itu. Tapi ini saya sedikit introduction. Kenapa ini Pink Book ini saya ini karena ini yang digunakan untuk harga satuan. Terus berikutnya standar bidding dokumen untuk design bid operate kontrak. Jadi untuk water dan waste water greenfield infrastructure ini ADB 2021 ya masih new. Nah GCC-nya ya GCC for Design Build and Operate Project ini disebut GUL Book. Karena memang GUL itu first edition-nya 2008. Jadi bukunya Fidik itu banyak ya banyak gitu. Saya rujukannya nggak mau terlalu banyak, tapi saya ambil yang gede-gede saja. Kenapa? World Bank kalau bicara dokumen dia selalu adalah lead. Yang lain-lainnya itu nanti di pengantarnya kita bisa baca. Seizin World Bank mereka mengadopsi. Jadi yang paling new itu biasanya punyanya World Bank. Ya di samping itu nanti ada ISDB, Islamic Development Bank, itu juga ada standarnya sendiri. Jadi tiap pemberi loan itu punya standarnya sendiri-sendiri. Tapi yang paling lead, yang paling baru itu selalu World Bank. Kita coba lihat. Dia menggunakan Pink Book yang 2017. Kalau yang MDB, seri MDB yang 2010, itu Bapak Ibu bisa download gratis. Tapi kalau yang 2017 ini nggak bisa gratis, harus bayar karena bukunya harus dibeli gitu ya. Walaupun PDF itu harus bayar gitu, seperti itu. Ya, demikian buku-buku yang lain ya. Nah, sehingga di dalam SBD-nya itu di dalamnya itu nanti sudah nggak ada kalau dulu karena license-nya dibayar ada teksnya. Sekarang nggak ada teksnya. Cuma selembar merujuk ke sini, kita disuruh beli gitu ya, seperti itu. Ini just introduction tentang rujukan-rujukan. Kenapa? Karena saya coba menyandingkan yang ada di dalam negeri kita dan yang internasional, ya, seperti itu. Nah, jenis SSUK, syarat-syarat punya umum kontrak.
Nah, kalau bahasa Inggrisnya terkenal dengan GCC, General Condition of Contract, ya, general, umum. Untuk pekerjaan sipil yang dirancang oleh pengguna jasa, ini masih saya tulis Red Book ya. Kenapa? Dulu, ya, FIDIC itu yang mulai saya kenal, itu edisi 1987, 1987, terus reprintnya setahun 92 lah, reprintnya. Itu memang covernya red, ya, covernya red, ya, itu seperti itu. Ya, dulu saya punya satu, waktu saya bawa ke proyek, itu di proyek nggak ada yang punya semua, jadi akhirnya out of the record ya, semua itu kopi punya saya, gitu, ya, seperti itu, red book-nya itu. Nah, karena ini desainnya dirancang, ada desainernya, maka ada daftar kuantitas dan harga satuan yang tetap. Ya, itu kontraknya itu. Terus untuk pekerjaan sipil yang dirancang oleh penyedia, ya, gunakan buku yang sesuai. Ya, bukunya banyak. Ya. Disarankan, ini ada lagi ya, silver book jika keterlibatan pengguna jasa kecil dan tiada risiko tak tergua yang besar. Nah, ini seperti ini ada note-nya ya, kalau pakai Silverbook. Nah, kalau dulu desain build-nya, dokumennya PU, itu banyak ngambil dari sini, ya, ngambil dari sini. Ya. Terus belakangan berkembang jadi Perlem KPP. Nah, ini ya, buku FIDIC itu banyak. Ya, ini bukan yang update ya, ini sampai edisi yang ya edisi sebelum 2017. Sebelum 2017. Coba kita lihat ya. Ini straightforward project. Kalau proyeknya sederhana, yes, pakai green book. Ini proyek-proyek yang sederhana. Tapi kalau enggak sederhana, no. Nah, kembali. Employer design enggak? Employer itu pengguna ya di sini. Tentu saja desainnya oleh konsultan desainnya ya. Kalau yes, pakai yang ini pink. Ini kan warnanya pink, bukan red gitu ya. Kalau no, nah baru ini kontraktornya adalah kontraktor desain. Nah itu pun masih dibagi-bagi. Ya, ini coba kita lihat plan and or has unforeseen risk. Kalau yes, pakai ini. Kalau no, jadi tadi yang saya sebut ya, risknya kecil, ya masih dibagi dua. Ya. Kalau ini keterlibatan employer-nya kecil dan nggak ada unforeseen risk yang gede, pakailah silver book. Ya. Tapi kalau enggak, pakai yang ini, ya, discuss in detail. Nggak ada bukunya di sini, ya, nggak ada bukunya di sini. Terus kalau yang tadi, kalau ini high risk-nya yes, itu pakai yang ini antara lain. Untuk maintenance, ya, kalau no, pakai yang yellow book yang tadi saya sudah sebut. Kalau untuk maintenance yes, pakai yang ini. Ini warnanya apa ya? Agak coklat-coklat abu-abu gitu ya. Jadi bukunya banyak ya. Jadi gunakan buku yang sesuai. Saya cuma introduction saja ya. Terus just information yang ini yang pink kita sudah punya terjemahan yang dalam bahasa Indonesia yang 2010 ya. Yang MDB Multilateral Development Bank bisa di Google, bisa di download ya. Walaupun terjemahannya enggak ini. Yang 2010 MDB yang Inggrisnya juga bisa di-download gratis itu, ya, gratis ya, sekedar informasi, ya. Tapi sudah masuk 2017 itu harus beli. Tapi anyhow, paling enggak kalau Bapak Ibu punya ini lumayan. Karena yang 2017 itu cuma sedikit berubah dari ini. Di sini yang lama itu 20 pasal, ayatnya banyak, yang di baru itu 21 pasal, ya, ada yang diseplit jadi dua. Ini sekedar informasi. Kenapa? Saya memberikan gambaran DB itu masuknya yang di bawah sini. Ya, di bawah sini. Next ya. Nah, sekarang kita lihat dokumen tender loan dan VS Perlem. Aduh, L-nya double ya, KPP. Nah, kita coba lihat. Yang World Bank 2021, Januari. Nah, ini kenapa saya ambil World Bank? Saya bilang tadi, World Bank itu sumbernya sumber. Nah, coba kita sandingkan ya. Kalau dokumennya loan, itu dia sistematis. Ada 3 bab. Bab 1 bidding dokumen, bidding prosedur. 2 itu work atau employer requirement.
3 conditional contract and contract form. 3 kelompok. Ya. Kenapa 3 kelompok? Kalau waktu tender 1, 2, 3 bab ini itu muncul, ya, mau elektronik, mau manual, ya, muncul. Tapi kalau sudah tanda tangan kontrak, yang bab 1 itu minggir, udah nggak butuh. Butuhnya cuma bab 2 sama bab 3. Jadi gampang, ya, bab 2 sama bab 3. Nah, saya kasih sandingannya yang punya kita per lem KPP. Nah, ini saya kasih sandingannya. Yang warna biru itu adalah untuk yang pasca kualifikasi. Tentu saja nanti yang bukan pasca kualifikasi babnya agak geser nomornya. Tapi saya coba merangkum semuanya jadi satu. Merangkum semuanya jadi satu. Jadi seperti ini. Yang warna pink itu nggak ada. Yang warna pink itu nggak ada. Ya, nggak ada padanannya. Ya. Jadi kalau yang warna biru itu untuk pasca kualifikasi. Nah, sisanya seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin kita lihat ya, di sini adalah employer requirement atau terjemahannya ini ketentuan pengguna jasa. Di dokumen rancang bangun disebut dokumen PPK. Ya, kata pengguna jasa employer diganti PPK. Nah, kalau kontrak-kontrak yang berbasis ya, berbasis harga satuan, maka isinya adalah spesifikasi teknis dan gambar. Spesifikasi teknis dan gambar. Nah, kalau yang bersifat desain build, nah gambar sama spesifikasi teknisnya itu dilepas. Itu nanti penyedia yang mengusulkan. Cuma nanti ininya bagaimana? Nah, di ketentuan pengguna jasa itu diatur apa saja yang harus dimasukkan di situ. Ya, jadi isinya bukan spek teknis dan gambar. Apalagi kalau daftar kuantitasnya sudah ada, yang ngapain dibuat DB seperti itu. Ya, jadi saya introduction sedikit adalah namanya ketentuan pengguna jasa atau di dokumen kita yang versi per LKPP itu namanya ketentuan PPK. Ya. Tapi kalau harga satuan isinya adalah spesifikasi teknis dan gambar. Memang di dalam dokumen yang per lem KPP itu nggak ada kalimat ketentuan pengguna jasa, isinya ini. Namun saya coba cari padanannya, karena itu bahasa Inggrisnya aslinya adalah employer requirement. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat DB versi dokumen tradisional yang harga satuan. Yang kiri, ketentuan pengguna jasa isinya spek, teknis, dan gambar. Lah yang kanan isinya bukan. Lingkup pekerjaannya termasuk. Wah, jadi apa sih diuraikan lingkup pekerjaannya? Jadi contohnya gini ya. Saya itu lawyer, saya itu dokter, nggak ngerti teknis, panggil arsitek, suruh bikin rumah. Saya pengen rumah, kamarnya ukurannya sekian, terus 2 lantai. Saya pengen plafonnya minimum 3,5 meter atau 4 meter apa. Semua mimpi saya dituangkan ke lingkup sini. Nah, itu kira-kira gambarannya gitu. Ya, semua mimpi saya dituangkan di lingkup ini. Ya, tapi bukan detail, karena detailnya nanti ya desainnya kalau Indonesia. Tapi lingkup di sini itu ibarat itu tadi saya lawyer, saya dokter, nggak ngerti teknis, panggil arsitek, bikin rumah. Nah, mimpi saya tuangkan semua di sini. Itulah lingkup pekerjaan. Terus kriteria desain. Nah, kriteria desain itu apa? Ini saya kasih yang penting aja ya 3 poin. Kalau di dokumen itu lebih banyak ya. Kriteria desain itu saya tuh mesti nyebutin contoh ya, contoh. Saya pengen, misalnya ini jembatan ya, dulu jembatan yang apa di Tol Bali itu, yang pinggir laut itu harus bisa dilewatin kapal yang sebelah sini, ya. Terus clearance-nya sekian, apa itu dicantumin semua di situ. Nah, terus standar yang digunakan, code itu harus disebutin, ya, karena belum tentu code-nya satu negara dengan negara yang lain itu berbeda, apa sama, mesti disebutin. Ini minimum ada 3 ini, ya, walaupun nanti di dokumen lebih banyak lagi. Terus kita lihat yang nomor 2. Nah, daftar kuantitas dan harga. Nah, walaupun itu cuma volumenya perkiraan, tapi ada, sudah dikasih volumenya. Sehingga apa? Penyedia itu hanya ngisi harga satuannya saja, nanti tinggal dikalikan. Nah,
Sekarang yang di sebelah kanan, itu namanya bukan bill of quantity, namanya schedule of price. Ya, saya terjemahkan daftar harga. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam buku-buku yang bahasa Inggris ketemu kata schedule, jangan dikonotasikan jadwal, tidak selalu. Bisa juga bill of quantity, ya. Dia bahasanya seperti itu. Nah, terus terdiri dari apa? Isinya cuma rekap, tapi nggak pakai kuantitas, ya. Terus daftarnya itu nanti gini, untuk desain, gambar, dokumen, apa, gitu ya, berapa. Terus untuk pekerjaan, instalasi, apa, berapa. Jadi kayak gelondongan gitu aja. Seperti itu rekapnya itu. Nah, terus berikutnya apa? Kalau yang kiri, yang tradisional, itu bisa juga ada yang kadang-kadang usulan teknisnya itu ditawarkan. Jadi penyedia itu boleh mengusulkan, siapa tahu bisa lebih murah. Tapi ini jarang kita lakukan. Ya. Terus ini hanya ada di loan ya. Terus kalau yang kanan, usulan teknis itu mandatori. Kenapa? Lawang ini DB kok tentu saja penyedia itu harus mendesain. Ya. Nah, usulan teknis di sini, saya garis bawahi ya, itu tidak harus misalnya ya, contoh, dulu ada tol Bali. Dia mengusulkan pile slab. Bentangnya tiap pile itu 5 meter. Tapi di waktu pelaksanaannya diubah jadi 7 meter. Itu sah-sah saja. Asal koridor yang di atas itu ya, kriteria desain standar code-nya itu diikutin. Jadi nggak harus usulan teknisnya waktu penawaran dan pelaksanaannya sama. Selama ya ketentuan pengguna jasanya nggak ditabrak, silakan. Ya, dia ngitung dengan tentang 7 meter itu lebih optimum, lebih irit gitu. Ya welcome. Dan ya kembali kontraknya akan lamsam. Ini nggak bisa dijadikan auditor ya sebagai hitung-hitungan. Oh, karena itu nggak sesuai dengan penawarannya, ya nggak sesuai dengan penawarannya. Kalau misalnya ada irit apa ini saving, ya ayo kembalikan, ya kembalikan. Nah kembali ya, ini harga lamsam ya atau harga pretelan, harga komponen, ya seperti itu, ya kita harus garis bawahi karena banyak case di fisik ya pekerjaan fisik itu auditor menemukan misalnya dari penyedia breakdown-nya, contoh ya betonnya itu satu kubik beton itu 400 kilo. Terus ternyata waktu pelaksanaan 380 sudah masuk, disuruh mengembalikan uang 20 kilo. Nah, ini kembali ya di dalam Perpres maupun bab 1 dari dokumen kontrak harga satuan adalah harga satuan yang mengikat, yang tetap ya, mengikat. Kenapa? Jadi jelas kalimatnya, bukan harga pretelan, bukan harga komponen. Ya, kembali lagi ke UUJK, judulnya setara. Memang teksnya panjang ya, tugas kewajiban. Tapi kalau saya simpulkan, kalau setara, ya kayak gini nih setaranya di mana? Kalau ada untung penyedia disuruh kembalikan uangnya, nanti misalnya nyatanya semennya butuhnya 420 kilo, harus lebih 20 kilo, ya nggak ada tambahan. Ya, itu setaranya di mana? Ya, makanya kenapa kalimatnya sudah jelas di dalam dokumen adalah harga satuan yang tetap. Ya, seperti itu, bukan harga kontrak apa komponen atau pretelan seperti itu. Next. Nah, ini ada pengujian penyelesaian. Kalau yang apa? Yang tradisional. Tapi kalau yang di sini ada dua, ya. Test on completion sama test after completion. Ada dua, ya sedikit beda. Saya mungkin nggak mau cerita agak detail di sini. Terus kalau di yang tradisional itu ada perubahan kuantitas terhadap BUQ. Nah, itu yang disebut perubahan kontrak atau dalam bahasa Inggrisnya variation. Kalau di sini perubahannya terhadap ketentuan pengguna jasa. Contoh, ya contoh. Tadi ya saya itu dokter atau lawyer panggil arsitek bikin rumah. Waktu bangun di tengah jalan saya lihat, aduh kamar saya kok gelap ya. Terus kemudian tolong di sini dibuka kasih jendela. Terus nggak bisa pakai breakdown. Ini batanya berkurang sekian. Terus jendelanya harganya sekian, nego harganya sekian. Terus kata si arsitek mungkin, lah bata yang sudah saya beli itu diapain? Nah, kira-kira gitu. Jadi itu nego, ya. Perubahan terhadap ketentuan pengguna jasa, terhadap lingkup, terhadap apa?
kriteria, terhadap standar yang digunakan. Kalau berubah, bisa saja. Ya, nanti lewat addendum. Jadi beda. Ya, beda. Terus nomor 6. Nah, kalau yang tradisional ada supervision. Nah, itu oleh engineer, ya, pengawas pekerjaan. Kalau yang DB ini, itu quality assurance. Kenapa saya sebut quality assurance? Dan di sini kalau bahasanya di FIDIC bukan engineer tapi employer personal. Nah, tugasnya di quality assurance. Kenapa? Yang desain penyedia, yang ngerjakan penyedia, yang supervisi penyedia. Ya, nah, saya ulangi. Yang desain penyedia, yang ngerjakan penyedia, yang supervisi ya penyedia. Ya, tadi contohnya itu. Saya lawyer, saya dokter, nggak ngerti teknis, panggil arsitek bikin rumah, yang desain si arsitek, yang laksanakan arsitek, yang ngawasi ya si arsitek. Saya kalau ikut ngawasi, ya bukan DB lagi. Nah, tapi saya pasang orang yang namanya employer personal. Itu apa? Itu yang memonitor, ya, memonitor. Ya. Terus yang berikutnya di syarat-syarat umum, desain itu direview oleh engineer. Jadi engineer itu nanti cuma nge-review. Ya. Kalau di sini, desain disiapkan oleh penyedia. Ya. Ini sebenarnya banyak, tapi saya coba kelompokkan ada 7 poin yang sangat penting. Di mana DB dan dokumen yang tradisional itu berbeda. Cuma maaf ya, kolomnya sama judulnya saya nulisnya terbalik. Ya, seperti itu. Oke, kolomnya udah bener. Ya, oke. Nah, inilah lampiran 6. Ya, saya tulis semua. Model dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi terintegrasi, rancang dan bangun melalui penyedia. Ada 5. Ya. Tapi sebenarnya bukan 5. Saya coba pretelin dikit ya. Nomor 1, itu isinya apa? Dokumen kualifikasi. Jadi harus melalui PQ dia. Jadi nggak ada DB yang tanpa PQ. Yang pasca kualifikasi itu nggak ada. Semua lihat PQ. Ya, itu makanya ada dokumen kualifikasinya. Nah, terus kedua, ya, ini untuk dokumen tendernya. 2 dan 3 itu dokumen tendernya. Ya. Apa? Semuanya pakai prakualifikasi, 2 file, cuma bedanya apa? Yang satu sistem harga terendah ambang batas, yang satunya sistem nilai. Bedanya cuma di sini. Nah, ini sama ini. Ya, bedanya cuma di situ. Nah, selanjutnya, dokumen itu kan ada kelengkapannya. Kelengkapannya apa? Ada SSUK, SSKK. Lah, SSUK, SSKK-nya tidak ditaruh di nomor 2 dan di nomor 3. Ditaruh di nomor 4 dan nomor 5. Ditaruh di nomor 4 dan nomor 5. Nah, kalau menggunakan konsultan manajemen konstruksi, ya, pakai yang nomor 4. Jadi SSUK dan SSKK sama rancangan kontraknya itu ada di 4. Kalau menggunakan tim teknis, nah ada di 5. Sehingga apa? Ini kesannya ya, dulu saya juga baca pertama, waduh DB ini kok ada modelnya 5 dokumen ya. Tapi setelah saya baca dalamnya, oh ternyata bukan seperti itu. Ya, oh ternyata bukan seperti itu. Ini saya sudah kasih apa clue-nya ya. Karena apa? Jujur aja baca Perlem KPP ini hampir 6.000 halaman, wah pusing ya. Kadang-kadang ini tadi di halaman berapa ya. Nah, kalau kita potong ya lampiran-lampirannya, terus kita lihat kontennya, nah baru clear. Jadi saya ulangi ya. Semua DB harus melalui PQ, nggak ada yang pasca kualifikasi. Ya. Terus kedua, dokumen tendernya cuma 2 model. Sistem harga terendah ambang batas sama kedua sistem nilai. Terus kemudian SSUK dan SSKK-nya cuma ada 2. Bedanya apa? Kalimatnya persis sama. Cuma yang satu konsultan manajemen konstruksi, yang satunya tim teknis. Ya, bedanya di situ. Ya. Saya kalau mengsamerikan seperti ini. Ya, ini. Ya, harga terendah, sistem nilai, terus SSUK, SKK dan rancangan kontraknya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kita pakai kata-kata employer personalnya, tinggal employer personal apa? Yang manajemen konstruksi atau tim teknis. Nah, biasanya tim teknis itu untuk kontrak-kontrak kecil. Jadi nanti yang memonitor itu juga tim teknis. Tapi kalau untuk yang menengah dan besar itu harus pakai konsultan manajemen konstruksi. Ya, seperti itu. Nah, terus ini yang tadi saya introduction di awalnya itu. Ya, di introduction di awalnya. Seringkali dalam tender DB, konsultan manajemen konstruksi tidak tersedia. Sehingga dibentuklah tim teknis.
Namun tugas tim teknis ini akan berakhir pada saat pekerjaan dimulai. Jadi dikawal sampai tanda tangan kontrak saja. Ya, setelah itu ini. Dan saya dulu termasuk tim teknis yang mengawal itu. Karena apa? Ya jujur aja, Pokja-Pokja itu masih bingung DB itu kayak apa ya. Gitu, seperti itu. Nah, kita coba lihat ya di syarat-syarat umum kontrak. Tim teknis, bla 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 bla. Ya, ini saya kasih merah ya, membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu dalam pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi, rancang, dan bangun. Terus personel PPK, nah ini, adalah tim teknis, koma. Jadi bukan tim teknis saja, masih ada yang lain. Beda dengan yang bahasa Inggris, employer personal itu adalah ini ya, dia sudah pakai teks employer personal. Nah, terus di sini juga ada. Kalau yang ini apa definisi tim teknis di dokumen yang tim teknis, kalau ini di dokumen yang pakai manajemen konstruksi. Pejabat penandatangan kontrak PPK menunjuk konsultan manajemen konstruksi. Kalimat aslinya nggak ada ini ya, saya kasih kurung ya. Yang akan menjalankan tugas dan wewenang untuk bertindak sebagai konsultan sesuai dengan kontrak. Nah itu. Karena di dokumen itu nggak ada definisinya konsultan manajemen konstruksi. Adanya cuma di sini kalimatnya. Ya, seperti itu. Nah, ketentuan PPK ini panjang. Ini adalah basic design. Ya. Rancangan awal itu cuma apa yang tadi di kriteria desain itu harus sudah disebut semua. Artinya mimpi-mimpi kita ya. Seperti itu, ya. Jadi ini mungkin saya nggak apa saya bahas teliti ya. Ketentuan PPK ini adalah bahasa Inggrisnya tadi employer requirement ya. Nah, ini ya. Schedule of rate ini diterjemahkan daftar tarif. Jadi jangan bingung ya Bapak Ibu. Kalau harga satuan kita kenal dengan nama BUQ ya, Bill of Quantity. Di sini kita pakai kata schedule ya. Terus diterjemahkan daftar tarif. Nggak tahu gimana dulunya ya. Lain-lain. Oke. Nah, saya coba penyedia. Sebenarnya untuk DB ini ada di negara-negara lain, di kita juga sudah ada sekarang, design builder firm. Jadi perusahaannya memang sudah perusahaan yang punya SBU design build sebagai single entity, bukan ini kontraktor konsultan yang GO, bukan. Tapi mau GO boleh juga, ya. Mau GO boleh juga, ya. Perusahaan yang tim peran, ya. Mau joint venture juga boleh bagi mereka yang masih belum satu entity, ya seperti itu. Nah, divisi ini penting, ketentuan penggunaan jasa, tadi employee requirement sudah saya singgung ya. Nah, di sini yang berikutnya adalah kontraktor dokumen. Apa kontraktor dokumen? Kontraktor dokumen ini adalah perhitungan, program komputer, perangkat lunak lainnya, gambar, manual, model, dokumen lainnya yang bersifat teknis yang disediakan oleh penyedia berdasarkan kontrak. Karena apa? Nah, desainernya si penyedia, ya, yang kerjakan penyedia, yang ngawasi juga penyedia, ya, seperti itu. Terus mengapa kok desain build? Nah, kalau tradisional kita lihat ya, habis desain, bid baru build. Ada bid yang di tengah, itu hilang yang di tengah. Ya, jadi kita apa? Memotong waktunya, bidnya hilang sekaligus, enggak dua kali. Ya. Nah itu itu konstruksi dapat dimulai tanpa harus menunggu seluruh desain selesai. Contoh ya, desainnya fondasi selesai, kerjakan dulu. Nggak harus nunggu semua selesai. Sehingga overlapping inilah penghematan waktu yang sesungguhnya. Ya, overlapping inilah. Ya, kalau nggak kayak Brexit apa itu, nggak mungkin bikin apa flyover 8 bulan selesai. Itu desain berikut pelaksanaannya. Itu ya, seperti itu. Nah, kapan jangan desain bid? Kalau overlapping antara desain konstruksi itu nggak berarti. Ya, pembangunan gedung baru yang mungkin butuh IMB. Ya, kalau nggak ada IMB-nya jangan coba-coba bangun, gitu ya. Terus variasi penanganannya sangat banyak dan rumit. Kenapa? Misalnya contoh kerjaan rehabilitasi itu kompleks, jangan pakai desain build. Ya. Nah, mungkin DED-nya sudah tersedia, juga BUQ-nya sudah tersedia. Dulu saya pernah di dinas mana ya, saya nggak mau nyebutlah nama provinsinya.
lata-lataan. Wah, lagi ngetren ya, DB. BOQ-nya sudah ada, tapi dikontrakkan di DB-kan. Nah, ini kan aneh gitu ya. Terus data kondisi existing sangat terbatas. Ini juga jangan diinikan ya. Terus spesifikasi desain build. Nah, ini saya kasih tanda. Kenapa saya kasih tanda tanya? Kita lihat ya. Istilah ini nggak lazim untuk dokumen pemilihan yang desainnya disiapkan oleh penyedia. Umumnya digunakan untuk dokumen pemilihan yang desainnya sudah disiapkan oleh pengguna. Artinya apa? Desainnya, gambarnya sudah ada, speknya ada, itu spesifikasi. Nah, terus kalau desain build bagaimana? Penyedia boleh menggunakan spesifikasi teknis maupun teknik proposal asal memenuhi ketentuan pengguna jasa. Ya. Jika spesifikasi teknik yang dipakai secara luas oleh suatu instalasi dipaksakan, maka ini akan mematikan inovasi penyedia. Jadi boleh aja menggunakan spesifikasi. Asal apa? Misalnya ada spesifikasi yang internasional atau apa, boleh-boleh aja. Gitu. Mungkin di spesifikasi umum yang punya Bina Marga atau PU nggak ada, di luar itu boleh aja. Kalau nggak, ini mematikan inovasi. Terus kalau mematikan inovasi, ya nggak ada teknologi, nggak bisa kita dapat sesuatu produk yang lebih murah dan mungkin lebih canggih. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, bicara spek itu apa? Memuat segala satu peraturan dan ketentuan, tentu saja teknis ya, bagaimana pekerjaan harus dikerjakan dan berhasil akhir, end result. Ya, ini bicara kontrak harga satuan ya. Salah satu bagian penting dari dokumen lelang, atau kalau sudah dulu sekarang istilahnya dokumen tender ya, kalau sudah ditandatangani jadi dokumen kontrak, dikenal dengan nama spesifikasi teknis atau umum, kalau perlu dilengkapi dengan spesifikasi khusus atau addendum. Nah, di per lem KPP itu istilahnya cuma spesifikasi teknis, padahal itu dibagi umum dan khusus seperti itu. Nah, bentuknya berjenjang atau end result. Ya, ini saya kasih umumnya. Nah, berjenjang itu apa? Bertahap. Ada bahan baku, bahan olahan, dan jadi. Nah, punya Bina Marga itu bertahap. Kalau end result, itu contohnya apa? Saya betul beton K250, nggak peduli urutannya bagaimana, yang penting hasil akhirnya 250, itu end result. Tapi kalau ini berjenjang, bahan bakunya diatur, bahan olahannya diatur, bahan jadinya. Tujuannya apa? Digiring, supaya hasil akhirnya masuk. Itu seperti itu. Nah ini, ya mungkin nggak usah saya bacakan, isinya ini. Ya, isinya ini. Ya. Terus kemudian, nah, formatnya ini yang suka sepak bola ya, itu formatnya 325. 3 tahap, karena bahannya ada bahan baku, bahan olahan, bahan jadi. Lingkupnya 2, ada penilaian kuantitas dan kualitas. Strukturnya ada 5. Ini. Nah, yang terakhir adalah toleransi. Dan toleransi di sini jangan selalu diimagekan karena temuan auditor, tebal, volume, dan itu. Padahal toleransi itu banyak, termasuk toleransi apa? Elevasi dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, berbagai istilah. Basic design itu di atas tadi saya tulis diterjemahkan sebagai rancangan awal untuk per LKPP. Ya. Ini apa? Gambar prinsip beserta penjelasan yang dituangkan dalam ketentuan pengguna jasa. Nanti basic design ini, ya, basic design dikembangkan oleh penawar ya, sehingga apa? Perkiraan kuantitas itu dia bisa nawar. Nah, nanti kalau dia sudah nawar ya dan menang, nah baru masuk ke desain ya. Tahapnya di yang bawah ini ya. Terus kemudian yang ini personel pengguna jasa, entah itu konsultan MK atau tim teknis, itu akan mereview desain yang dilakukan penyedia apakah telah sesuai dengan kontrak. Nah, seperti itu ya. Ini berbagai istilah. Nah, MK sebenarnya mau istilah konselor QA atau MK. Nah, ini sebenarnya ya, harusnya sih QA. Tapi waktu saya bahas ini di Binkon dulu, itu yang teman-teman dari Cipta Karya, Pak, kita sudah ada permennya, kita pakai istilah MK di dunia saya. Akhirnya ya saya ngalah, pakai MK, tapi saya kasih definisi. Ya, MK adalah bla 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 bla, ya, sehingga kita coba menjembatani. Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu sejarahnya. Sebenarnya kata MK sendiri itu kurang cocok. Yang benar adalah QA, Quality Assurance. Ya. Kenapa? Quality control-nya sudah ada di penyedia. Itu ya. Dia yang desain, dia yang laksanakan, dia yang ngawasi. Di sini adalah hanya QA. Nah, ini sedikit ya.
bedanya QC dan QA. Ya, saya kasih gambaran ya. Ini divisinya panjang, mungkin saya nggak usah baca, saya kasih gambaran ya. Kalau ada pekerjaan yang saya tongkrongin, saya pelototin, this is quality control. Ya, saya bahasa lapangan aja simple. Terus QA itu gimana? Nah, contoh ya, pabrik farmasi, terus pabrik cat yang branded ICI atau apa gitu ya. Itu komposisinya kan udah ini ya, dan nggak boleh salah. Ya. Nah, dia punya SOP, baik bahan baku, bahan olahan, bahan jadi. Nah, tinggal yang bagian QA itu SOP-nya yang ini sudah jalan belum? Atau sub SOP-nya sudah jalan belum? Tinggal centang semacam checklist. Tapi ini harus dilakukan sudah secara profesional. Nah, kalau masih ngawur, ya nggak bisa diterapkan ini QE. Ya, harus masih yang pakai ditongkrongin, dipelototin seperti itu. Nah, QE itu seperti itu. Ya, ya, yang kayak semacam checklist. Ya. Nah, ini coba kita lihat. Ya, ini ada pasal tugas dan wewenang konsulen manajemen produksi atau tim teknis terserah mana yang digunakan. Ini saya teks ya, lihat ya. Setiap penerimaan, persetujuan, izin, sertifikat, komentar, ketidaksetujuan, pemeriksaan, inspeksi, pemberitahuan tidak keberatan, risalah rapat, perkenaan, usulan, catatan, balasan, laporan, permintaan, peninjauan, pengajuan, penilaian, valuasi, atau tindakan serupa itu, termasuk ketidakadaan tindakan oleh konsultan, wakil konsultan, kurung tim teknis atau tenaga ahli, tidak membebaskan penyedia dari kewajiban-kewajiban tanggung jawab di bawah atau terkait kontrak. Maksudnya apa? Contoh ya. Yang desain penyedia, yang melaksanakan penyedia, yang ngawasi penyedia. Contoh, desainnya itu ada yang salah. Ya. Itu tidak bisa pakai alasan, oh dulu kan sudah di-approve sama konsultan manajemen konstruksi atau tim teknis. Nah, ini pasal ini di internasional juga ada. Ya, di internasional juga ada. Ada pasal ini. Karena apa? Yang desain kan penyedia, yang ngerjakan penyedia. Yang nggak bisa pakai alasan, oh ini sudah di-approve, disetujui. Jadi saya nggak mau disalahkan, nggak bisa. Jadi ada kalimat ini. Ya ini penting banget ya. Inilah bedanya antara DB dan tidak. Nah, terus masalah audit kontrak desain build. Mindsetnya masih kontrak harga satuan biasanya. Belum terbiasa dengan konsol desain build yang lamsam. Sekarang tulisannya lumsum ya. Nah, pembayaran, kalau harga satuan kan kuantitas terpasang. Kayak lumsum, lamsam, itu sesuai dengan jadwal pembayaran. Di dokumen kita ada 3 ya, saya kasih kurung, yang tercantum dalam SSKK. Sebenarnya di sini saya garis bawahi apa? Tidak ada istilah overpayment, karena ada jadwal pembayaran di dalam kontrak. Ya, dibayar sesuai dengan jadwal. Namun hal ini belum sepenuhnya bisa diterima auditor. Nanti urek-ureknya kan di breakdown pakai analisa harga satuan. Ini lebih bayar nggak? Saya garis bawahi ya. Sekalipun lebih bayar, kontrak yang berbasis termin atau bertahap itu semua adalah interim payment. Interim payment. Jadi kalau lebih nanti di cover di bulan berikutnya sampai akhir kontrak ya dibayar semua. Ya, makanya saya selalu menggarisbawahi tidak ada overpayment. Ya, karena sudah ada jadwalnya. Nah, ini coba kita lihat ya. Kontrak harga satuan, saya ambil di bab 1 ya. Ya, ini kontrak harga satuan. Definisinya apa? Saya nggak baca semua ya. Kontrak pengadaan barang dan pekerja. Kontrak pengadaan barang, garis miring, pekerjaan produksi, garis miring, jasa lainnya, dengan harga satuan yang tetap, saya kasih merah. Untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan, dengan spesifik teknis tertentu, ya, atau atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, saya nggak mau baca. Dengan adanya kalimat ini, ya, harga satuan yang tetap, ini ada di Perpres loh ya. Ada juga di bab 1, di ya, lem KPP. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada auditor yang membreakdown seperti itu, ini apa? Karena semen penggunaannya lebih dikit dari penawaran, ayo kembalikan. Sebenarnya nabrak ini, ya. Jadi apa? Temuannya tuh nabrak ini sendiri. Terus juga dari UUJK kesetaraannya di mana? Kalau lebih suruh kembalikan, kalau apa? Kalau kurang ya udah risiko. Ya. Setaranya di mana? Nah itu. Ya.
makanya untuk mengatasi apa itu supaya juga inline dengan UJK, maka judulnya adalah harga satuan yang tetap, bukan harga komponen atau harga pretelan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kontrak terintegrasi rancang bangun. Kita lihat ya syarat-syarat umum kontrak. Kontrak pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara pejabat penanda tangan kontrak dan penyiar berdasarkan apa? Penawaran harga lumsum. Dan pembayarannya dapat berbentuk lumsum atau gabungan lumsum dengan harga satuan. Tapi kontraknya lumsum loh ya. Pembayarannya boleh. Kontraknya lumsum. Nah, terus saya ambil kalimat yang di bawahnya. Ya, harga kontrak. Kecuali dinyatakan lain dalam syarat-syarat khusus, harga kontrak harus berbentuk lumsum. Jadi nggak ada ceritanya harga kontrak itu berbentuk apa? Kalau gabungan, oh nanti harganya kontraknya ada lumsumnya, ada harga satuannya, enggak. Ya, karena kalimatnya sudah tegas seperti ini. Kontraknya berbentuk lumsum, bayarnya boleh lumsum, ya, atau gabungan antara lumsum dan harga satuan. Nah ini yang penting saya garis bawahi, karena ini pasal-pasal yang vital ya. Nah, cara pembayaran. Nah, ini merupakan adalah topik daripada judul presentasi hari ini. Ya. Di syarat-syarat umum kontrak ya di pasal 19. Ya. Apa? Di SSUK-nya pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP, lembar data ini penawaran, yang diuraikan dalam syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat umum khusus kontrak, ya, garis miring syarat-syarat kontrak. Nah, terus kita baca syarat-syarat kontrak apa? Nah, ini. Pembayaran dilakukan dengan cara, ini masih saya tulis semua ya teksnya ya. Diisi pembayarannya berdasarkan pada hasil pengukuran bersama, ya, atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan. Jadi ini actual progress. Yang kedua, cara angsuran kurung termin. Dan yang ketiga, sekaligus. Sehingga apa pengelompokannya? 3 cara. Yang tadi saya kasih kurung di atas pakai merah itu. Ada 3 cara. Ya, seperti ini. Nah, terus kita coba breakdown. Yang pertama, kemajuan aktual bulanan. Pembayaran berbasis kemajuan aktual bulanan. Namun ini memerlukan perhitungan yang sangat rumit. Dan breakdown-nya harus sudah disepakati sebelum pekerjaan dimulai. Ya, harus disepakati. Kenapa? Kalau enggak nanti jadi dispute. Ya. Terus kedua, termin sekaligus. Ini umumnya untuk paket-paket nilai yang kecil. Ya, karena apa? Itu. Nah, pembayaran sekaligus pada pekerjaan setelah dipotong upah. Bagaimana yang izin Pak, suaranya terputus-putus Pak. mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan internet. Ini sudah normal kembali. Dengar suara saya, Bu? Sudah terdengar, Pak. Oke, lanjut ya. Maaf. Kena apa? Kena gangguan internet. Tadi di sini ya, udah kelihatan? Nah, termin atau angsuran itu di dokumen nggak ada ya. Cuma saya coba breakdown seperti ini. Ya, ini menurut
internasional seperti ini. Ada 3 kelompok ya, kalau termin. Di dokumen nggak ada ya. Pembayaran berbasis waktu, ini yang namanya time-based payment. Jadi jadwalnya dibagi dengan jumlah pembayaran yang sama. Ini make it simple. Jadi contohnya ya, waktunya 15 bulan, ya bagi rata 15 gitu. Jadi nggak usah pakai mikir yang jelimet. Ini yang time-based payment. Terus kedua, pakai milestone berbasis tahapan. Adalah tahap pembayaran yang dilakukan ketika ya penyedia mencapai tahap kemajuan tertentu. Ya, ini misalnya contoh ya. Ini saya lagi bangun overpass atau flyover gitu ya. Langsung nggak 10, 20, 30 rata gitu. Kalau selesai fondasi bayarnya 17%. Nah, terus 17, 15 atau 20 itu dari awal udah coba diprediksi berapa. Intinya apa? Biasanya diambil sedemikian rupa nggak kelebihan bayar itu ya. Jadi ekstrimnya kalau kontraktornya kolaps, penyedianya kolaps, itu kita nggak menderita kerugian. Jadi angkanya bisa ganjil-ganjil gitu. Nanti tahap berikutnya ya sampai bangunan bawah sekian, bangunan atas sekian. Jadi berdasarkan milestone. Ya. Terus yang terakhir, pembayaran berbasis penyelesaian atau completion based payment. Ini contohnya bagaimana? Saya kasih gambaran ya. Pembayaran ini dilakukan secara berkala berdasarkan proyek. Misalnya, penyedia dapat meminta pembayaran 10% pada setiap tahapan. Jadwal penyelesaian ini bisa menjadi tantangan dan hanya bekerja dengan baik pada pekerjaan dengan anggaran terinci atau jadwal dengan nilai. Jadi jadwalnya itu harus pakai nilai. Ya, ini adalah pakai completion based payment. Jadi cara umum itu ada 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Ya. Termin pun ada 3 kelompok. Terus pertanyaannya, biasanya bagaimana? Yang paling gampang itu pakai milestone. Udah nggak usah pakai terlalu jelimet. Ya sampai di sini. Nah, cuma ada plus minusnya. Kalau kadang-kadang belum mencapai, si penyedia kesulitan cash flow, belum bisa nagih. Itu aja. Ya. Oke, mohon maaf. Ini sudah hampir 1 jam ya saya presentasi. Waktunya tadi yang disampaikan cuma 45 menit. Mohon maaf kalau ada ininya, bahasa saya yang kurang berkenan, karena saya coba biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang simpel ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Irawan. Mohon maaf tadi saya menyebutkan namanya Pak. Nggak apa-apa, Bu. Kepada para peserta dipersilahkan untuk raise hand apabila ingin mengajukan pertanyaan secara langsung atau bisa juga melalui kolom chat. Tapi kita berikan kesempatan pertama kepada yang raise hand dulu. Silahkan dipersilahkan. Kok nggak ada yang tanya nih? Saya nyoba pertanyaan, Pak. Pak Irawan. Moga-moga, Pak. Ya, tadi kan ini kan DB ini kan konsepnya lamsam, Pak ya. Terus Ya, tadi Pak. hanya kode, ruang lingkup dan sebagainya. Tidak spek detail. Jadi kalau udah dikerjain itu bagaimana Pak perdebatan ini detailnya salah atau tidak salah ini? Tadi kan hanya bicara kode, bicara apa? Ruang lingkup, gambarnya gambar kasar ya. Sekarang sudah dikerjakan. Ternyata yang dimaksud berbeda ini. Atau gimana ini mengkonkretkan ini hal ini? Ya, mohon izin Pak. Jadi ceritanya begini. Tadi kan saya cerita, contohnya setelah Brexit itu ya Pak ya. Dulu tolnya kan sampai Brebes toh, begitu keluar macet gitu ya. Terus Pak Menteri minta, pokoknya Lebaran tahun depan sudah flyovernya jadi, bahasanya itu. Nah, itu bentuk tim teknis Pak. Dalam arti apa? Tim teknisnya harus mumpuni Pak, mewakili segala unsur tapi harus mumpuni. Jadi apa? Yang disebut ketentuan pengguna jasa itu semua masuk ke situ Pak. Nah, seringkali ya, mohon maaf, tim teknisnya itu nggak mumpuni menyiapkan ketentuan pengguna jasa atau ketentuan PPK. Sehingga Pak, banyak yang lepas Pak di situ. Kuncinya ada di situ Pak. Pertama, tentu saja mimpinya pengguna ya. Dalam hal ini saya ingin bikin flyover yang Brexit misalnya. Nah, terus seperti yang tadi arsitek saya ingin bikin rumah, ruangannya sekian kali sekian dan sebagainya. Jadi semua mimpi di lingkup pekerjaan dicantumkan,
Terus kemudian ada tim teknis yang ngatur, oh ini harus begini, ini harus begitu, masalah code dan sebagainya ya. Itu jadi semua ada apa ya? Ada saran sehingga dituangkan ke dalam ketentuan PPK tadi. Seringkali kuncinya saya tahu banyak isinya ya, mungkin keterbatasan anggaran, nggak bisa ngundang narasumber, terus kemudian narasumbernya nggak cukup jumlahnya sehingga ini lepas. Mungkin kira-kira gitu Pak Muji yang saya ketahui. Terima kasih. Oke Pak, saya lanjutkan lagi Pak. Misalkan ini 5 termin. Termin ke 1 aja 20%. Ini sudah dikerjain, ini masuk 20% atau tidak gimana? Mohon dijawab Pak. Terminnya ada misalkan 5 ya, kali. Pak, ya. Ya 20 gitu ya, kalau 5 ya. Jadi gini Pak, ada sedikit kaku Pak kalau memang pakai milestone ya. Kerjanya kurang dikit ya melewati milestone ya. Nah, terus secara teoritis nggak bisa dibayar Pak. Terus kembali, bagaimana bisa dibayar? Kalau semua ada addendum. Addendum itu apa? Merubah ketentuan pengguna jasa Pak. Nah, jadi milestone-nya direvisi. Nah, itu bisa Pak untuk membantu cash flow. Ya, tapi kita mesti harus case by case ya. Tapi anyhow, semua itu bisa diadendumkan. Tentu saja harus reasonable. Itu aja kuncinya Pak. Terus tidak bisa dituding, oh ini menguntungkan penyedia. Enggak. Kan ini kita bicaranya kan setara. Kalau lewat negosiasi itu juga harus setara juga. Gitu loh. Ini cuma kadang-kadang mungkin membantu cash flow saja. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut Bu Teti. Ya, Penanya Pak baik. Joko itu. Penanya selanjutnya dari Pak Joko Rianto dari Disperkim Kabupaten Kediri. Kepada Pak Joko dipersilahkan. Halo guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Waalaikumsalam. Izin, mohon maaf Bapak, ini di perjalanan, jadi kurang stabil mungkin saya. Mohon maaf Bapak, untuk pekerjaan stadion itu idealnya pakai model kontrak apa ya? Model pembayaran time base apa milestone Bapak ya? Ya, jadi begini Pak. Tadi di depan sudah saya sampaikan, ya. Pertama, kompleksitasnya dan risknya itu gede nggak untuk mengerjakan stadion, ya. Kalau nggak gede bisa di-DB kan Pak, design build. Tapi kalau banyak kompleksitas atau risknya tinggi, itu mending pakai kontrak harga satuan. Nah, dan juga masalah DB ini yang pernah dipraktekkan kalau di Kementerian PUPR, khususnya di Bina Marga, itu karena antara lain itu yang tadi saya cerita contohnya itu karena keterbatasan waktu. Itu dulu Pak. Jadi nggak semua bisa dipukul rata Pak, tapi harus dilihat case by case dan harus dievaluasi oleh tim teknisnya Pak atau konsultan MK-nya Pak. Jadi mau pilih mana? Kira-kira demikian Pak. Sebenarnya arahnya ini kan pekerjaan yang mendesak dan keterbatasan waktu Bapak. Ya. Nah, dan proses ini sedang berjalan, proses pengadaannya. Yang mau kami tanyakan terkait sebaiknya untuk nanti model pembayarannya time base. Kalau boleh saran Pak, model pembayaran yang paling aman itu adalah milestone Pak. Jadi hitungnya nggak jelimet Pak. Sampai level ini bayar sekian, sampai level ini bayar sekian gitu. Simple Pak. Contoh ya, kalau untuk rumah gitu ya, gampangnya rumah pemukiman gitu ya Pak ya. Sampai fondasi sekian, nanti sampai tembok sekian, sampai atap sekian, finishing sekian dan seterusnya. Istilah kontrolnya mudah Pak, nggak jelimet Pak. Gitu. Kira-kira demikian Pak. Pakai milestone Pak. Kalau saya pribadi selalu pakai milestone, walaupun itu metode itu banyak. Kontrolnya mudah Pak. Dan tidak ada tudingan overpayment, Pak. Untuk dasar penentuan persentasenya seperti yang disampaikan. Nah, persentasenya itu mesti di breakdown dulu, Pak. Jadi oleh tim teknisnya atau MK-nya di breakdown. Ini kira-kira berapa sih? Nah, biasanya contoh ya,
oh ini hitungannya sampai sini 17, mungkin dia bulatkan, milestone-nya dibayar 15% gitu. Jadi intinya ada saving-nya, nggak kelebihan bayar gitu. Artinya apa? Kalau sekonyong-konyong penyediaannya itu gagal, ya kita masih aman, nggak overpayment. Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi ada yang ngitung Jadi dulu Pak. harus Kenapa? di awal harus Kok ada ada yang ngitung estimasi. dulu Pak? Jadi gini Pak, kok ada yang ngitung dulu? Biasanya ada contoh ya, kalau Iya. bangunan itu kan, oh semeter perseginya sekian, gitu, nggak sampai jelimet. Nah, ada yang estimatornya seperti itu Pak. Dihitung dulu Pak. Iya. Ya, mungkin itu Pak. Terima Iya, kasih. iya. Siap, makasih Pak Irwan. Iya. Selamat siang. Selamat siang Pak. Siang. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Joko atas pertanyaannya. Dilanjutkan dari Pak Tommy. Dipersilakan Pak Tommy. Ya, terima kasih Bu Teti. Iya. Selamat siang Pak Suhartono Ya, Irawan. selamat siang Pak. Monggo Pak. Pak Muji, ya mohon izin nih Pak, tadi mungkin saya terlewat ya Pak. Mohon dijelaskan kembali, tadi kan ada proses tendernya itu kan ada dua opsi ya, pakai harga terendah ambang batas dan sistem nilai. Ada dua opsi itu. Nah, itu yang menentukan kapan kita menggunakan harga terendah ambang batas dan sistem nilai itu apa yang akan menjadi indikator kita menentukan prosedur tendernya tadi Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu apakah ini seperti konstruksi pada umumnya itu yang sekarang ada istilah syarat pemilihan dan syarat berkontrak itu apakah ada Pak di apa desain and build ini Pak? Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Desain and build ini sama juga dengan harga satuan Pak. Di harga satuan itu juga ada bentuk yang harga terendah ambang batas Pak. Itu yang biasanya dilakukan. Terus ada juga yang pakai evaluasi teknis yang sistem nilai. Artinya apa? Kalau sistem nilai itu gabungan. Jadi bukan yang selalu yang pemenangnya terendah, ya, pemenangnya terendah. Namun, ya, ini bisa diterapkan untuk proyek-proyek yang kompleks banget. Ya. Tapi kalau untuk proyek-proyek yang biasa, saya sarankan aja yang terendah ambang batas, Pak. Karena apa? Biasanya, ya mohon maaf ya, kadang-kadang kapasitas yang evaluasi juga nggak seperti yang kita harapkan. Ya. Kita kan memang kendalanya selalu di SDM ya Pak. Ya maaf ya, saya tidak menggeneralisasi ya Pak ya. Tapi ada kadang-kadang itu. Tapi kalau ngambil yang terendah ambang batas itu lebih simpel, lebih aman Pak. Tidak rawan temuan. Itu aja Pak. Terima kasih. Tapi kembali ya, untuk yang kompleks itu baru masuk ke sana. Yang sistem nilai. Ya, terima kasih. Gimana? Terima Bagaimana kasih. Pak Tommy? Sudah cukup? Iya. Terus itu apakah ada nanti syarat pemilihan dan syarat berkontrak itu Pak? Seperti jadi gini, mohon izin ya. Jadi pertama itu yang saya jelaskan di sini sebenarnya poinnya itu ada di ini ya Pak ya. Sudah masuk ke syarat-syarat kontrak. Kalau itu masih di proses tendernya, ya pemilihan di proses tendernya. Jadi itu dari awal waktu tender sudah ditetapkan mau pakai dokumen yang mana, mau pakai ambang batas harga terendah atau pakai sistem nilai. Dari awal tendernya sudah ini, jadi nggak milih lagi. Jadi waktu kontrak pemenangnya ya sudah mengikuti dokumen yang diberikan. Demikian Pak. Ya. Terima kasih Pak Suhartono. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bu Teti. Ya, terima kasih Pak Tommy. Bapak, saya izin membacakan yang tanya di chat dulu ya Pak. Silakan Bu. Izin bertanya dari MT. Apabila kontrak lumsum, konsultan perencana, apabila penawaran di LPS tidak ditawarkan, dibuatkan angka 0 oleh penawar, apakah bisa dijadikan pembayaran? Padahal di HPS ada nilainya. Ini pertanyaannya di luar ini ya Pak. Apa Bapak berkenan untuk menjawab Pak? Bentar ya Bu ya. Ini ada di chat ya Bu ya? Iya, di chat Pak. Cuma mungkin di luar ini ya Pak, di luar materi. Ya. Maaf. Apa Bu bisa diulangi Bu? Saya lagi nyari chatnya kok nggak ketemu ya. Oh iya. Apabila kontrak lumsum untuk konsultan perencana, penawaran di LPSE dibuatkan angka 0.
Jadi ditawarnya harganya 0 gitu, Pak. Nah, gini, Apakah bisa? saya ini ya, kembali ya. DB ini desain and bid di tender secara satu kesatuan. Tadi yang pertanyaannya itu adalah untuk konsultan perencana. Jadi ini adalah berbeda ya, berbeda ya. Jadi di dalam DB ini tidak ada breakdown ya. Oh, desainnya sekian, pelaksananya sekian, enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Ini adalah integrated ya, integrated ya. Di breakdown rekap mungkin ada itu, tapi itu tidak parsial seperti itu karena pelaksananya juga tidak nunggu desainnya selesai baru dilaksanakan ya. Begitu satu tahap selesai dikerjakan. Jadi itu simultan semua. Makanya kenapa bisa cepat gitu ya. Nanti saya akan jelaskan. Kan desain ada bid, ada build. Build mengerjakan, bidnya ini yang dipotong ya. Jadi itu tanyanya tadi kan ke konsultan desainer ya. Iya, itu yang cuma ya, itu cuma desain aja gitu ya. Mungkin maaf, mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Iya. Mungkin dari Pak Muji atau Pak Muklis mau menambahkan ini Pak untuk yang konsultan perencana ditawar 0, Pak. Nah, itu pertanyaannya masih belum jelas tuh. 0 itu total atau ada 0 rincian gitu. Ya, pertanyaannya masih belum jelas itu. Nah, harusnya kan atau di DB breakdown-nya itu desainnya harganya 0. Ya monggo saja. 0 di total, 0 rincian. Kalau rincian ya diabaikan saja sebenarnya kalau konsepnya lamsam itu begitu mungkin ya. Oke, lanjut ya. Diabaikan ya Pak. Ya, lanjut untuk yang pertanyaan kedua Pak. Jadi kalau APIP ingin mengaudit efisiensi DB atas ketepatan output, apa yang harus dilakukan oleh auditor idealnya? Jadi begini ya. Maaf ini kacamata saya ya, belum tentu juga benar ya. Whoever lah, bentuknya apa? Auditor itu kalau menemukan sesuatu itu dianggap belum bekerja. Itu adalah selama ini ada, ya whoever lah. Kalau belum menemukan itu, nah terus kemudiannya tidak harus selalu demikian, tidak harus selalu demikian. Asal koridornya sudah jelas yang diperiksa itu lengkap dan memenuhi, why not kalau itu semua itu pas gitu. Nah, in case di kita ini ya dengan segala kekurangannya masih bolong sana sini, ya ada saja. Mungkin bolongnya itu benar-benar fisik atau bolongnya itu masalah administratif gitu. Jadi bisa saja Bu. Tapi anyhow, bagaimana supaya itu ya kita tertib di administrasi ya, tertib di administrasi. Jadi ini cerita dikit ya, saya share ya. Kalau dulu nggak ada, kan dulu banyak ya penyedia yang asing itu waktu pelaksanaan, tapi belum DB ya, masih tradisional, itu nggak ngeklaim apa-apa Bu. Setelah PH, klaimnya ke arbitrase itu seabrek klaimnya itu. Semua koresponden itu dikumpulin. Kita telat jawab apa itu langsung dihitung bunga dan sebagainya. Ya, makanya kembali tertib administrasi. Ya, jadi coba walaupun ini untuk lingkungan dalam negeri kita ya, tertib administrasi itu the best Bu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sarankan. Terima kasih. Pak Erwin. Ini Pak Irwan. Maaf Bu Teti. Bagaimana membuat HPS ya? Pekerjaan DB ini bagaimana membuat HPS? Kan kita sering. Gimana Pak? Maaf. Bagaimana membuat HPS? HPS untuk DB ini. Ya. Jadi gini Pak. Jadi saya kasih contoh ya Pak ya. Dulu contohnya di tol di Bali gitu. Sebelumnya juga sudah ada survei Pak. Cuma surveinya itu walaupun tidak ini 1 titik. Jadi kedalaman tanah kerasnya berapa. Jadi kita nggak bisa tanpa data terus lepas gitu ya. Nanti kayak apa istilahnya penawar itu sulit beli kucing dalam karung. Nah kita juga nyebutkan ini ada data soil ya seperti ini. Kita sudah tes kedalaman tanah kerasnya ada di 16 meter misalnya. Kita sebutkan, tapi cuma 1 titik. Untuk titik-titik yang lain kewajiban penyedia untuk menyelidiki sendiri. Nah seperti itu. Sehingga apa? Atas dasar itu kita berasumsi, fondasinya kedalamannya 16 meter atau apa gitu ya. Terus ininya berapa. Jadi kita sudah bikin model tipikalnya, walaupun itu bentuknya simpel. Jadi nggak bisa cuma apa istilahnya, nggak ada prototipenya, terus kita bikin harga satuan, nggak bisa. Kita sudah ada prototipenya. Kira-kira bentuknya kayak gini loh. Cuma akurasinya ini enggak. Jadi kita selalu ngitung
Answer-answernya gini. Nah, terus harga satuan. Harga satuan yang berlaku di market itu berapa sih untuk ini. Ya, kita masukkan seperti itu. Ya. Sehingga apa? Ini di breakdown sehingga gelondongannya apa? Oh, walaupun lump sum, nanti ini nilainya kira-kira sekian loh untuk HPS kita. Kira-kira demikian Pak Muji. Ya. Oke Pak, terima kasih. Kembali Pak, tadi kan saya singgung, seringkali kita nggak akurat karena tim teknisnya itu nggak lengkap, termasuk menentukan ini Pak. Nah, itu nanti kan secara lamsam total bisa Pak, berubah turun harganya atau gimana Pak? Setelah terakhir selesai semua itu Pak. Kalau lamsam udah fix Pak. Jadi Oh, fix aja ya? gampangnya kalau ada saving ya untungnya kontraktor. Kalau nggak ada saving itu fondasinya lebih dalam ya risknya kontraktor. Contoh ya, dia waktu sebelum memasukkan penawaran kan dia boleh aja Pak survei lapangan, melakukan investigation. Tapi dia nggak melakukan, ya harusnya diambil dia. Tapi kalau dia melakukan, nah lebih aman dia sebenarnya, gitu Pak. Kira-kira demikian Pak. Ya, pertanyaan ini sama dengan dalam chatting tadi Pak. Bagaimana efisiensi auditor mengenai DB tadi? Ya. Ya, kaitannya itu mungkin masih. Ya Pak. Jadi tetap ini ya Pak, ada tenaga ahli yang menghitung awal dulu ya Pak. Ya, makanya itu yang tadi saya sebut basic design itu. Kalau di sini terjemahkan rancangan awal, itu sebenarnya basic design. Jadi saya bedakan ada basic design, ada desain pendahuluan, karena waktu si penyedia nawar itu dia harus punya desain pendahuluannya. Nanti desain yang definitif itu waktu pelaksanaannya. Gitu. Demikian kira-kira. Dari yang lain ada tambahan pertanyaan? Pak, saya izin bertanya ya Pak. Boleh Bu. Untuk tadi itu kan ada untuk yang pembayaran termin ada yang pembayarannya berdasarkan kemajuan aktual bulanan. Jadi kalau misalkan untuk pembayaran kemajuan aktual bulanan ini MC itu tiap bulan berarti nilai yang dibayarkan bisa berbeda gitu ya Pak, tergantung progres pekerjaan Ya, ya bisa Pak. berbeda Bu. Cuma itu biasanya disepakati Bu dari awal ya. Nanti kira-kira jadwal schedule-nya kayak sehingga nanti di breakdown seperti apa gitu ya. Karena kuncinya ya, nawarnya kan lumsum. Breakdown-nya belum tentu detail Bu waktu dia nawar. Makanya disepakati waktu sebelum kerjaan mulai. Ya misalnya di PCM itu disepakati dulu. Itu merupakan backup-nya nanti. Kalau enggak nanti di dispute. Contoh ya Bu ya. Contoh. Mungkin saya memberikan istilah ya. Di kita kan ada istilahnya harga satuan timbang. Iya. Ya, harga satuan timbang. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu disebut unbalanced
sabar ya teman-teman, ada gangguan teknis dari narasumber kita. Selamat bergabung kembali, Pak. Mohon maaf, Bu. Suara saya terdengar, Bu. Sudah Jadi terdengar, ini maaf, Pak. ada gangguan internet. Ini terpaksa pakai handphone ya, Bu ya. Jadi suara saya terdengar jelas, Bu. Jadi Jelas, mohon izin. Pak. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu semuanya, tadi saya cuma ingin jelaskan dikit. Kita kan punya harga satuan timbang. Tapi kalau di loan itu harga satuan timbang nggak ada. Yang ada itu penawaran timbang. Ya, penawaran timbang. Nah, penawaran timbang itu artinya apa? Bahasa Inggrisnya itu unbalanced bid atau front loaded. Ya, tapi terjemahnya bukan yang di bawah 80%, Bu. Front loaded itu ya, itu adalah contoh front loaded. Jadi kalau dari schedule pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan awal itu dibobotin sama dia harga satuannya tinggi sekali. Ya, yang pekerjaan yang belakangan dikasih harga satuan kecil. Jadi tujuannya apa? Contoh ya, misalnya progress actualnya kalau normalnya 20% misalnya, dia sudah bisa narik duit 50%, Bu. Saya kasih gambaran ekstrim ya. Nah, bermainnya di situ front loaded. Nah, kalau mainnya front loaded, dokumen yang internasional itu bilang, employer boleh menaikkan ya jaminan pelaksananya nggak pakai, kalau kita kan maksimum sama dengan HPS ya Bu ya, 5% HPS sampai level yang mengamankan penyedia dari kegagalan. Jadi contoh ya, ini dia nawarnya 20% tapi sudah bikin narik 50% ya. Jadi ada selisih 30% ini. Nah, mungkin jaminan pelaksanaan yang 5% asalnya terus dinaikkan jadi 35%, Bu. Seperti itu. Yang mengamankan penyedia dari kegagalan. Seperti itu. Nah, ini termasuk yang tadi, harga satuan kalau dia bermainnya di front loaded, ya. Jadi makanya kenapa itu harus disepakati dari awal, Bu. Ya, waktu di BJM. Sehingga apa? Tidak terjadi yang namanya front loaded. Itu saya terjemahkan berat di depan, Bu. Itu. Ya, front loaded berat di depan. Ya, karena ini tidak terkemungkinan bisa berat di depan, walaupun nanti judulnya akhir sama. Nah, biasanya yang model berat di depan itu ada tendensi apa, Bu? Kalau sudah narik duit yang tinggi itu terus kabur, ya, ada tendensi seperti itu. Ya, mungkin kira-kira demikian, Bu, penjelasan tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak Irawan. Untuk yang pertanyaan saya terakhir, Pak, untuk pekerjaan konstruksi biasa itu kan apa sih namanya, ada PHO dan FHO. Bagaimana dengan DB ini? Apakah perlakuannya sama dan bagaimana juga untuk jaminan pemeliharaannya, masanya? Ya, jadi sama, Bu. Sama, Bu. Jadi ada PHO, ada FHO, Bu. Bedanya cuman apa? DB ini desainnya tuh dititipkan, ya, integrated. Ya, sehingga memotong proses bidnya itu yang tadi saya kasih warna merah. Terus kemudian sebenarnya juga bukan itu aja, banyak hal-hal yang bisa dilakukan simultan, tidak nunggu selesai dulu, ya, sehingga itu mempercepat. Tapi terhadap produk akhir yang fisik sama perlakuannya. Ada juga nanti list dari defect and deficiency, ya. Jadi apa, cacat mutu, masanya juga sama, ya. Cuma ini bedanya apa? Desainnya dititipkan di depan. Ya. Itu kira-kira demikian, Bu, bahasa simpelnya. Baik, masih ada satu penanya lagi, Pak, dari Ibu Elis Komalasari. Ya, silakan, Bu. Enggak, Bu Elis, dipersilahkan, Bu. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Selamat sore semuanya. Salam kenal buat Bapak narasumber dan Ibu moderator. Mohon maaf tidak on kamera. Ini Pak ada pertanyaan tapi bukan ke DB ya, lebih ke pekerjaan konstruksi saja. Jadi kebetulan di Kabupaten Sumedang ada paket pekerjaan yang sudah selesai pekerjaannya, sudah ada berita serah terima, udah 100% secara pekerjaan. Cuman di akhir tahun ada kendala untuk proses pengajuan pencairannya, pembayarannya, sehingga kemarin itu tanggal 31 Desember itu belum dibayar gitu. Otomatis kan diluncurkan ke tahun 2023 untuk pembayarannya.
Cuman untuk persyaratan yang pembayaran diluncurkan ke tahun selanjutnya adalah harus ada review APIP. Nah, kalau ada apa? Ada umpamanya gini Pak, kan kalau hasil BAST 100%, tapi ternyata hasil review APIP umpamanya 95% gitu Pak. Pokoknya ada selisih aja, ada deviasi gitu. Nah, yang harus dibayarkan oleh PPK bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini secara umum begini ya. Kita mengenal PHU dan FHU. Kuncinya satu ya. Serah terima itu baru dilakukan kalau accepted sudah 100%, Bu. Accepted sudah 100%. Iya, Kalau sudah 100%. Kalau enggak, ya diperbaiki dulu. Jadi contohnya ya, kan di awal PHU sudah 100%. Waktu di FHU ada defect, ya cacat mutu. Ya kalau cacat mutunya dinilai ini secara kontraktual yang bukan kesalahan penyedia, kembali ya saya kasih catatannya, bukan kesalahan penyedia. Nah itu nggak boleh dihitung. Tapi kalau benar kesalahan penyedia, itu mereka wajib untuk memperbaiki, gitu Bu. Contoh ya. Yang bukan kesalahan penyedia, misalnya jalannya rusak karena ada truk terguling di situ, gitu ya. Terus permukaan jalannya jadi rusak, ada truk tangki tumpah, itu bukan kesalahan penyedia. Dia tidak wajib untuk memperbaiki itu. Tapi kalau dia ada kewajiban, ya beresin dulu sehingga dokumennya supaya bisa accepted 100% itu, Bu. Gitu. Nah, kalau accepted 100%, baru sisa-sisanya bisa dibayarkan, gitu. Secara umum demikian, Bu. Kalau masalah nggak bisa ini, masalah DIPA tahun anggaran, nah itu administratif ya. Mungkin sesinya saya nggak bisa jawab itu. Ini masalahnya ada perbedaan dengan hasil review APIP gitu Pak. Jadi PPK itu galau karena hasil berita acara serah terimanya. Iya. Evaluasinya apa, kurangnya di mana, tinggal dilihat itu kesalahan penyedia atau bukan, itu aja sih. Oke. Ya, siap. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Ya, mangga Bu Elis. Bapak, waktunya udah 15.30, apakah saya boleh membacakan masih ada 2 chat lagi atau bagaimana Pak? Silakan Bu. Ya. Masih ada 2 chat lagi ya Pak. Yang pertama, izin bertanya terkait apakah ada aturan terkait standar basic design dan bentuk dokumennya. Jadi basic design itu kembali ya, itu tidak ada standarnya karena lingkupnya itu terlalu luas. Ini lingkupnya jalan, lingkupnya SDA, lingkupnya Cipta Karya, jadi punya masing-masing. Apalagi judulnya rancang bangun ini bisa macam-macam. Kadang-kadang ada juga rancang bangun yang bukan konstruksi, ya seperti itu. Terlalu luas sehingga tidak ada standar yang fix. Tapi secara umum itu harus lengkap. Kenapa? Kembali, kalau nggak lengkap itu menimbulkan masalah dispute waktu di pelaksanaan. Tapi kalau lengkap itu lancar karena pas semua sudah tertuang di situ. Makanya kembali butuh konsultan MK atau tim teknis yang lengkap dan capable. Itu yang seperti yang tadi saya sebutkan di depan. Tidak ada standar khusus untuk itu, tapi lengkap, kuncinya lengkap. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, nah ini kontrak perencanaan. Dalam kontrak perencanaan jembatan oleh konsultan perencana sudah melakukan soil investigation kedalaman pondasi. Seandainya oleh PPK memasukkan kembali item soil investigation pada pelaksanaan kontrak fisik dengan maksud adanya data pembanding, boleh atau tidak? Terima kasih. Oke, jadi gini ya, kalau di kontraknya Bina Marga, khususnya di seksi 1.20, itu ada item SPT dan sondir. Itu boleh-boleh aja dilaksanakan untuk membanding. Jadi gini ya, saya kasih contoh ya. Saya juga mengalami. Dari begitu saya lihat drawingnya, maaf ya ini karena sudah lewat, saya sebut aja Ambarawa Ring Road. Mungkin yang Bapak Ibu pernah lewat ya. Itu begitu saya lihat gambarnya, itu sudah aneh. Fondasi sumuran kedalamannya cuma 2 meter. Kalau 2 meter ngapain pakai sumuran?
Itu ya, saya lihat dari gambarnya sepintas. Untuk itu langsung saya tanya, tolong deh itu laporannya dari konsultan perencana itu soundernya atau SPT-nya di titik mana? Anu Pak, ini persis di bahu jalan. Aduh, coba ini kan sudah diukur. Tolong di-set ulang di titik di mana abatmennya nanti dipasang. Benar, setelah dites bukan 2 meter, tapi ketemunya 6 meter. Nah, akhirnya apa? Karena actual memang 6 meter. Oke, ada gangguan lagi ya? Gangguan lagi, Pak. Iya, Pak, ada Jadi gangguan. intinya boleh ya, Pak, dilakukan soil investigation lagi ya, Pak, untuk data pembanding. Pak Mahdin mungkin ada. Itu bukan desainer bed ya? Bukan, Pak, dia tanyanya kontrak perencanaan jembatan, kemudian pelaksanaan fisiknya mau dimasukkan lagi gitu, Pak, untuk soil investigation-nya dari Pak Mahdin. Nah, itu harusnya produk perencanaan direview sejak awal, sehingga ketika pelaksanaan tidak ada masalah itu. Ya, harusnya cocok lah. Kalau yang tadi di tes soundernya di posisi jalan, ya di jalan, ya bukan di sampingnya jalan. Bukan di bahu jalan. Ya, gitu. Tetapi kalau itu sudah di tengah jalan di tesnya, harus di pelaksanaannya ada ketidakcocokan dan sebagainya, mungkin seperti unforested condition, ya bisa diubah juga, bisa dilakukan juga. Itu masih juga tanggung jawabnya konsultan perencana. Jadi sebenarnya kontrak desain bid ini, ya kalau kita nggak kuat, sebaiknya kita hindari saja sebenarnya. Konsultan perencanaan juga lagian belum dibayar semua ya, Pak ya. Nggak, maksudnya yang kalau kita memilih kok desainer bids, kalau kita tidak profesional, nggak kompeten, niatnya kan mencari jalan mudah dengan desainer bids. Niatnya, tapi sebenarnya malah lebih sulit kalau kita nggak kuat ilmunya nih. Pakai yang biasa saja. Gimana Pak Irawan? Desain and build lebih sulit? Ya kalau sudah profesional biasa nggak apa-apa, tapi kalau kita mungkin pakai yang biasa aja, waktu yang cukup, nggak usah terburu-buru. Kalau bisa ya, Pak. Ya. Kayaknya evaluasi begitunya juga belum terbayangkan ini Pak. Iya. Supaya nggak bolong sana sini, kata Pak Mukhlis, bolong sana sini. Maaf, ini barusan berhasil unmute. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Oke, jadi gini. Pak. Sehingga waktu itu dilakukan review, akhirnya desainnya dirubah, fondasinya kedalamannya 6 meter. Karena ada diragukan desain semula karena titiknya memang, dan itu sah-sah saja, ya sah-sah saja. Jadi di dalam pelaksanaan ada review desain. Jadi seperti itu, ya. Jadi sah-sah saja, asal ada backup-nya gitu. Jadi mungkin ini case, ya, mungkin case actual gitu. Mohon maaf, ini ada gangguan. Ini sekalipun pakai handphone, tadi saya mau masuk unmute aja nggak bisa gitu. Mohon izin Bu, ini waktu sudah lewat, masih ada pertanyaan kah? Ya, untuk di chat sudah tidak ada Pak. Silakan Pak untuk closing statement-nya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah sabar. Walaupun ada gangguan internet, saya sudah menyelesaikan session ini sampai selesai. Terima kasih. Mungkin mohon izin kalau ada bahasa saya yang kurang berkenan, yang saya kadang-kadang bahasanya sedikit ceplas-ceplos ya. Mungkin gaya bahasa yang bahasa lapangan ya. Mungkin sebelumnya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah sabar sampai selesai. Terima kasih Pak Muji, Bu Teti, Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Untuk ada yang minta nomor teleponnya nanti bisa itu ya Pak, bisa di-share ya Pak.
Mohon izin ya, karena jujur aja ini apa WA saya kadang-kadang maaf ya penuh. Mohon di email aja ya. Oh, boleh Pak, email Nama Pak. saya emailnya adalah sesuai dengan nama saya, Suhartono Irawan, pakai SOE ya, nggak pakai titik, nggak pakai spasi. Gandeng ya, Suhartono Irawan pakai SOE, nggak pakai spasi, nggak pakai titik, @gmail.com. Baik, terima kasih Pak Irawan atas waktunya Pak untuk berbagi dengan kita di sini. Untuk Pak Muji atau Pak Mukhlis mungkin ada tambahan Pak? Nggak ada, silakan Pak Mukhlis ada. Pak Mukhlis? Oh, Pak, makasih Pak Ir. Cukup. Ya. Ya, terima kasih Pak Mukhlis. Ya. Baik. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang untuk materi-materi yang lain di MSTC. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pengadaan, sehat buat kita semua. Yo, waalaikumsalam. Terima kasih. Masih Mohon Pak izin Ir. Rif ya, Bapak Ibu. Ya, masih Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak